kamu lagi ngapain? Halo Jess, aku lagi baca buku nih tentang norma dan aturan. Ngomong-ngomong soal materi itu, kamu pernah mikir gak kalau di kehidupan ini gak ada norma maupun aturan? Maksudnya bebas gitu, orang-orang bisa ngelakuin apa aja. Iya, kayak bebas gitu, kita gak perlu sholat, gak perlu mematuhi tata tertib, kayak gitu sih. Wah kacau sih kalau itu, bisa-bisa tiap hari ribut ya. Iya, makanya dari itu kita butuh norma gak sih buat mengatur perilaku dan tata cara bergaul kita? Oh iya, norma kan yang mengatur perilaku kita kan, yang kayak norma agama, norma hukum, sama norma sosial kan ya. Oh, aku kurang paham sih, gimana kalau kita lihat video aja, yuk? Yuk, Ayo, yuk. Pernah nggak sih kita sadar kalau hidup kita tuh sebenarnya diatur sama hal kecil yang nggak selalu kita perhatiin? Kayak waktu kita menolong orang yang jatuh, itu bentuk kepedulian. Waktu kita antri membeli jajan atau barang di warung, itu bentuk menghargai giliran orang lain. Atau saat kita nurut sama aturan lalu lintas, itu bentuk tanggung jawab. Semua hal kecil itu sebenarnya bagian dari norma. Bukan cuma aturan tertulis, tapi cara kita hidup supaya nggak saling ganggu, supaya dunia ini tetap tertib. Norma itu nggak jauh dari kita, ada di sekolah, di rumah, di jalan, bahkan di hal kecil yang kadang nggak kita sadari. Di video ini aku mau ajak kalian buat lihat bagaimana sih norma itu hidup di sekitar kita dan apa jadinya kalau norma itu dilanggar. Di kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan pada beragam aturan yang mengarahkan langkahnya agar tetap berada di jalur yang benar. Salah satunya adalah norma agama, yaitu aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan untuk menuntun perilaku menuju kebaikan dan menjauhkan diri dari larangannya. Norma ini terlihat nyata ketika seorang berwudu sebelum sholat, mengenakan mukena dengan hikmat di musola, lalu mendudukkan hati dalam doa, bukan sekadar ritual, tapi wujud nyata kepatuhan dan rasa tunduk kepada Sang Pencipta. Berbeda dengan norma hukum yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang tegas, norma ini dibuat oleh lembaga berwenang untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat. Ia hadir ketika pengendara berhenti di lampu merah, mengenakan helm di jalan raya, atau menyeberang jalan di zebra cross. Bagi sebagian orang mungkin tampak sederhana, namun di balik tindakan kecil itu tersimpan kesadaran bahwa keselamatan dan ketertiban hanyalah mungkin jika setiap orang taat pada aturan bersama. Sementara itu, norma sosial tumbuh dari kebiasaan dan nilai yang disepakati masyarakat. Ia tidak tertulis, tapi terasa nyata di tengah kehidupan. Di perkampungan, misalnya, orang saling menyapa, bergotong royong, membersihkan lingkungan, atau sekedar berbagi cerita di teras rumah. Norma sosial menumbuhkan rasa kemanusiaan, bahwa hidup bukanlah hanya tentang diri sendiri, melainkan tentang kebersamaan dan saling peduli. Namun, dalam kenyataannya masih banyak perilaku di kita yang tidak menerapkan norma dengan baik. Misalnya, ketika sholat, tapi seseorang justru asik bermain game. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perilaku ini menunjukkan bahwa seseorang itu mengabaikan panggilan ibadah. Perilaku itu menunjukkan lemahnya penerapan norma agama dalam diri seseorang. Ada pula yang membuang sampah sembarangan tanpa rasa tanggung jawab. Padahal tindakan kecil seperti itu bisa merusak kebersihan dan kenyamanan bersama. Ini adalah contoh nyata pelanggaran terhadap norma sosial. Kemudian, di jalan raya, kita sering melihat pengendara yang tidak memakai helm atau bahkan menerobos lampu merah. Sikap seperti ini bukan hanya melanggar norma hukum, tapi juga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kadang kita ngerasa melanggar norma itu hal kecil. Gak antri cuma sebentar, gak pakai helm karena jaraknya dekat, atau pura-pura gak lihat teman yang butuh bantuan. Tapi dari hal kecil kayak gitu, pelan-pelan ketertiban bisa hilang, kepercayaan antar orang jadi pudar, lingkungan jadi gak nyaman. Norma itu bukan sekedar aturan, tapi jembatan supaya kita bisa hidup berdampingan tanpa saling menyakiti. Karena kalau nggak ada norma, yang tersisa cuma keinginan masing-masing.
dan tanpa arah. Hidup gak akan tertib, gak akan damai. Jadi mulai sekarang, yuk kita jaga norma, bukan karena takut dihukum, tapi karena kita pengen hidup dengan baik bersama orang lain.